Selamat datang kembali di kuliah Organisasi Sistem Komputer. Diskusi kita untuk kali ini adalah tentang memori sekunder. Ada 8 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama adalah hierarki memori, teknologi memori sekunder, floppy disk, hard disk, organisasi data pada hard disk, access time, sistem file, dan magnetic tape. Kita bahas dulu tentang hierarki memori. Hierarki memori pada lapisan paling bawah yaitu secondary memory, lapisan paling atas adalah register. Lapisan paling bawah adalah lapisan yang paling besar, artinya memori yang paling bawah adalah memori yang paling besar, memori yang paling atas adalah memori yang paling kecil. Dari sisi kecepatannya, yang paling atas adalah paling cepat, yang paling bawah memori sekunder adalah memori yang paling lambat. Klasifikasi hierarki memori pada komputer dibagi menjadi 2 bagian. Pertama 2 tingkat, yaitu ada register, main memory, dan secondary memory. Sedangkan untuk yang 3 tingkat ada register, cache, memory, main memory, dan secondary memory. Jadi ada tambahan cache memory di antara register dan main memory. Fungsinya, cache memory adalah untuk menyimpan instruksi yang sering dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi memori sekunder. Memori sekunder pada prinsipnya adalah terpisah dengan internal komputer. Kita lihat, memori internal terhubung dengan CPU melalui bus, ya, baik itu address bus, data bus maupun control bus. Sedangkan memori eksternal terhubung ke CPU melalui input output. Artinya di sini memori eksternal itu setara dengan input-output devices, ya, seperti keyboard atau output devices, ada monitor dan printer. Teknologi memori ada 2 klasifikasi, yaitu volatile dan non-volatile. Ya, volatile hanya semikonduktor dan ada 2 macam memori, yaitu static RAM dan dynamic RAM. Sedangkan non-volatile ini memiliki 3 teknologi, yaitu teknologi semikonduktor, magnetik, dan optik. Pada slide ini, memori sekunder itu adalah yang berwarna biru. Berarti teknologi memori sekunder itu adalah magnetik, optik, dan flash memory. Teknologi memori sekunder ada 3 macam, yaitu memori magnetik, optik, dan memori elektronik atau solid state. Ya. Memori magnetik itu memiliki 3 macam memori, yaitu floppy disk, hard disk, dan tape. Sedangkan memori optik yaitu compact disk, DVD, dan Blu-ray. Untuk memori elektronik adalah flash memory dan solid state disk. Sekarang kita bahas tentang magnetic disk. Nah, bagaimana disk magnetik itu bekerja? Jadi ada media magnetik yang mengandung partikel besi yang dapat terpolarisasi atau diberi muatan magnetik. Ya, arah masing-masing partikel mewakili 1 atau 0. Nah, di sini ada head baca tulis, ya, yang berisi kumparan. Kumparan ini adalah menimbulkan gelombang elektromagnetik untuk membuat muatan magnetik pada media. Bagaimana disk magnetik bekerja bisa kita lihat pada gambar berikutnya. Jadi ada piringan itu disebut dengan medium. Medium itu berisi partikel random. Partikel random di sini menunjukkan bahwa tidak ada data yang disimpan.
Nah, kemudian ada head yang dililiti oleh kawat ya. Nah, kawat ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetik sesuai dengan data yang melewati ya, berupa arus. Nah, setelah piringan itu berputar melewati head yang memiliki gelombang elektromagnetik, maka random partikel tadi berubah menjadi partikel yang terorganisasi. Ya. Nah, ini lebih jelasnya bagaimana disk bekerja. Jadi medium itu berputar, ya, berputar, maka putaran itu, ya, setelah melewati, jadi media itu setelah melewati head, maka partikelnya akan menjadi teratur dan itu menunjukkan data yang disimpan. Bagaimana disk drive? Ya, kita lihat di sini. Apa itu disk drive? Disk drive adalah perangkat yang memungkinkan data untuk dibaca dari disk atau ditulis pada disk. Kemudian, mekanisme untuk membaca atau menulis data pada disk dilakukan melalui access arm yang menggerakkan head baca tulis ke posisi di atas track tertentu. Jadi, yang namanya disk drive itu bukan memori. Disk drive adalah penggerak memori, ya. Kita lihat lagi bagaimana perbandingan antara rambut manusia, debu, kemudian posisi atau gap antara head dan disk. Nah, kita lihat di sini partikel debu itu sangat berpotensi untuk membuat disk itu crash, yaitu ada gesekan antara head dan piringan, apalagi rambut gitu ya. Oke. Jadi yang namanya disk drive itu memang harus tertutup ya, supaya tidak ada partikel lain yang mengganggu. Disket, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi, saya perkenalkan bahwa disket dibuat dari bahan yang fleksibel ya, mylar ya. Di sini mylar dilapisi oleh bahan iron oxide ya, bahan yang dapat dibuat magnet ya. Oke. Kemudian untuk magnetic disk storage ya, kita lihat hard disk ya. Hard disk merupakan piringan metal yang dilapisi dengan magnetic oxide ya. Jadi bedanya kalau floppy disk itu lentur, kemudian hard disk ini adalah logam ya. Kita lihat komponen hard disk ya. Pada gambar kita lihat ada platter yaitu piringannya, ada spindle yang untuk pemutarnya, ada read write head ya di ujungnya, kemudian ada aktuator arm yang dia akan selalu bergerak, kemudian ada aktuator aksis dan aktuator. Di luarnya kita bisa lihat ada SATA data cable dan ada SATA power supply. Untuk komputer yang lama, ini belum menggunakan SATA, tapi menggunakan IDE. Selanjutnya, kita mengenal disk pack. Ya. Disk pack adalah hard disk terdiri dari banyak piringan. Nah, piringan ini memiliki dua lapis, yaitu atau dua muka, yaitu atas dan bawah. Tetapi lapisan yang menyimpan data pada dua lapis hanya piringan yang tengah. Sedangkan piringan yang atas hanya menyimpan data pada bagian dalam, yang bawah juga menyimpan data pada bagian dalam, sehingga bagian luarnya tidak ada yang menyimpan data. Sehingga piringan yang terletak di luar itu hanya menyimpan data satu sisi. Dalam merekam data, disk pack memiliki serangkaian akses arm yang bergerak di antara disk di dalam pack, dan gerakannya ini adalah bersamaan ya.
Sehingga perlengkapan data bisa dilakukan pada beberapa permukaan piringan secara bersamaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang organisasi data. Kita melihat untuk organisasi data pada disk magnetik, ya, kita pertama melihat adanya track, ya. Track itu adalah satu lingkaran, ya, yang ini di sini A, ya, warnanya merah. Kemudian ada yang namanya sektor, ya. Sektor ini biru. Kemudian C itu adalah sector of track. Sedangkan ada namanya lagi adalah D, itu adalah cluster. Jadi setiap track ini dibagi menjadi beberapa sektor yang memiliki jumlah byte tetap, ya. Biasanya sekitar 512 byte per sektornya. Selanjutnya, cluster ini berisi beberapa sektor dalam satu track. Jadi kalau kita pernah melihat informasi di komputer kita bahwa ada byte cluster, ya, berarti itu ada sekelompok sektor yang rusak. Track itu merupakan bagian melingkar dari permukaan disk yang lewat di bawah head baca tulis. Untuk floppy disk ini memiliki 80 track di setiap permukaannya. Untuk hard disk bisa memiliki 1000 track atau lebih setiap permukaan. Cluster, ya, cluster ini antara 3 sampai 4 sektor, ya. Ya, biasanya 2 hingga 8 sektor. Apa itu silinder? Ya. Jadi silinder adalah track yang sama milik beberapa piringan. Jadi kalau kita menyimpan pada silinder yang paling atas, apabila penuh maka data itu akan diberikan pada piringan yang lainnya, misalkan di bawahnya. Apabila di bawahnya sudah penuh, akan diberikan ke yang di bawahnya lagi. Itulah yang disebut dengan silinder. Jadi kita menyimpan file bukan pada piringan yang sama, tapi pada piringan yang berbeda, tapi silindernya sama. Terima kasih untuk bahasan kita pada diskusi tentang memori sekunder. Terima kasih.